Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso selaku Branch Manager YB Sekuritas Sudirman. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendy, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Hendy sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Pak Hendy, hari ini secara teknikal indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan signifikan meskipun jalan penutupan penguatan lebih ke arah terpangkas. Langsung saja Pak, kita rangkum ini pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau kita flashback waktu trading halt terjadi, IHSG sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Seperti apa Anda melihat pembalikan arah yang terjadi di beberapa perdagangan pekan terakhir sehingga hari ini menembus level intraday tertinggi new di tahun 2005 atau di sepanjang berdirinya Bursa Efek Indonesia? Baik, kalau saya melihat IHSG peningkatannya ini diikuti dengan foreign flow yang terjadi di big banks, 4 big banks, dan kemarin ada sentimen yang terjadi juga di bukan sektor sih, lebih ke perusahaan-perusahaan yang bergerak Konglo, yaitu Pak PP Prajogo Pangestu, di mana ada pengumuman bahwa emitennya seperti PTRO, Brand, dan Con ada potensi masuk ke MSCI, sehingga membuat antusias dari market itu kembali lagi kepada emiten tersebut dan melihat adanya besarnya beta yang dikaitkan dengan IHSG, sehingga IHSG juga ikut menguat seperti itu Pak Dev, dan diikuti juga dengan ekspektasi pasar di mana The Fed itu ada kemungkinan untuk cut suku bunga di bulan September. Di tengah penguatan hari ini sudah mulai terbatas, bagaimana Anda melihat dari posisi teknikal? Apakah indeks harga saham gabungan sudah jenuh beli Pak? Dan arah pergerakan indeks harga saham gabungan untuk besok jelang libur akhir pekan dan potensi ke 8.000-an? Baik. Menurut saya untuk IHSG ini masih potensinya naik ya, karena secara Fibonacci target 2-nya itu di sekitar 8.040. Penguatannya ini terlihat memang sudah dekat dengan resistan, yaitu di sekitar 8.040 sampai 8.100. Kelihatannya ini memang masih potensi untuk menguat, di mana kemarin kenaikan juga gap up dan sepertinya tidak ditutup dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi lah. Jadi saya melihat untuk IHSG harusnya secara teknikal ini masih cukup menguat, karena kalau kita lihat dari RSI ataupun stokastik itu masih cukup oke. Baik, seperti apa dukungan Pak penguatan signifikan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di sepanjang perdagangan hari ini ataupun dalam beberapa waktu terakhir Pak Hendy? Baik, untuk rupiah ini kan mulai menguat ya. Kemarin kan sempat melemah ke sekitar 16.480-an ya, sehingga ya IHSG terkoreksi dan hari ini kembali menguat, dan saya melihat bahwa sekelihatannya untuk rupiah ini ada potensi untuk menguat kembali ke level sekitar area, bentar ya, sekitar area 15.600-an. Karena kenapa? Kalau misalnya memang dari The Fed-nya untuk mengangkat suku bunga sehingga mengakibatkan yield dari obligasi Amerika Serikat itu turun, sehingga flow-nya itu bisa balik ke yield dari untuk obligasi di Indonesia. Salah satu emerging market maksud saya. Salah satunya Indonesia. Jadi itu menjadi satu sentimen yang positif, membuat foreign itu mulai belanja lagi ke rupiah, sehingga rupiah kita bisa menguat. Dari sisi sektoral Pak Hendy, teknologi hari ini masih memimpin penguatan, didukung oleh saham DCI Pak, auto reject atas 10% karena masuk ke dalam papan FCE. Ketika dari saham-saham lain yang mengalami penguatan signifikan Pak, didukung dari posisi fundamental mungkin ataupun aksi korporasi. Tapi bagaimana Anda melihat pergerakan saham DCI dalam beberapa waktu terakhir? Sebenarnya apa yang menjadi magnet bagi para investor? Walaupun
posisinya di suspend kemarin masuk FCA, minat dari investor tampaknya masih cukup tinggi, Pak. Baik, untuk DCI kalau kita ngelihat sebenarnya kan ini emiten yang super tidak liquid, ya. Jadi sangat gampang untuk digerakin kalau kita ngomong secara market. Sehingga saya melihat untuk DCI itu sentimen yang pasti itu adalah dari suku bunga, karena ini perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi diuntungkan jika suku bunga itu diturunkan, dan itu sudah terjadi di Indonesia. Sekarang tinggal tunggu dari The Fed-nya untuk menurunkan suku bunga. Jadi kalau saya untuk DCI, kalau kita lihat secara EPS juga tidak terlalu oke dibanding dengan Q1, sehingga kalau aku ngelihat ini hanya sentimen bukan dari fundamental perusahaan ya Mbak, tapi dari sektoral kebijakan yang terjadi secara politik, geopolitik. Baik secara suku bunga, ya, flow seperti itu. Baik, rekomendasinya Pak hari ini mencatatkan rekor tertinggi terbaru kembali dan kokoh di puncak sebagai emiten termahal di Bursa Efek Indonesia. Untuk DCI kalau saya lihat ini ada resisten di 346.450. Jika itu harus di break dulu. Kalau dia belum break itu masih belum ada potensi untuk naik. Sedangkan supportnya itu sekarang di 300.200. Kemudian dengan support kuat terakhir di 247.500. Baik, dari teknologi ada DCI hari ini kembali menjadi penggerak utama hingga indeks harga saham gabungan juga menembus ke level intraday tertingginya. Dari DCI kita beralih ke kontributor lainnya Pak, infrastruktur telekomunikasi Telkom hari ini masih melanjutkan penguatan. Sudah di 3.400-an, tapi penguatannya sudah mulai terbatas. Arah jangka pendek dan menengah untuk Telkom dan resisten selanjutnya. Telkom kalau saya melihat sebenarnya ini dipicu oleh foreign flow yang terjadi dengan Telkom, di mana Telkom itu sudah tertekan cukup lumayan cukup lumayan sejak 2024 Februari sampai kemarin lowest di April 2025 dan habis itu naik sampai hari ini. Kalau saya ngelihat untuk jangka pendek ya untuk Telkom itu support kuatnya di 3.310 ya untuk jangka pendeknya sampai 3.210 cut loss di bawah 3.120. Untuk jangka panjangnya kalau saya ngelihat sebenarnya untuk Telkom di 3.000 sampai 2.800 itu cukup menarik ya untuk kita kolek. Baik, ada Telkom yang masih melanjutkan penguatan hari ini di 3.420 posisi penutupan. Sementara dari saham-saham yang hari ini menjadi pemberat Pak, ada perbankan big cap ini BBCA hari ini tertekan paling dalam di 1,68%. Bagaimana Anda melihat tampaknya kondisi agak berbeda Pak Hendy ketika di pedagang-pedagang sebelumnya ketika indeks harga saham gabungan ini menembus ke level intraday tertinggi sepanjang masa, selalu disupport, selalu ditopang oleh saham-saham perbankan big cap, tapi kali ini tidak Pak. Ada perbedaan kondisi apa ini Pak yang terjadi dan rekomendasi Anda untuk saham-saham perbankan big cap sejauh ini? Baik, kalau saya melihat sebenarnya ini ada perubahan sektor di mana perbankan itu kan termasuk kalau ada beberapa analis itu mengkategorikan perbankan itu menjadi old economy dan sedangkan tech company itu menjadi new economy. Kalau saya melihat di mana pemangkasan suku bunga dilakukan untuk menghindari adanya stagflasi itu membuat perusahaan-perusahaan teknologi yang bergerak saat ini di Indonesia itu bisa diuntungkan dan termasuklah ada beberapa emiten yang lumayan besar bobotnya free floatnya di IHSG seperti tadi ada DCI, ada Goto dan sebagainya. Sehingga saya melihat untuk perbankan saat ini kalau saya melihat belum saatnya untuk manggung. Tapi apakah itu membuat investor harus takut? Menurut saya enggak. Karena kenapa? Perbankan kalau kita lihat BCA itu secara growth EPS yang lebih bagus daripada perbankan lainnya, 3 big banks lainnya.
Jadi kalau saya melihat untuk BCA untuk investasi jangka panjang itu masih Baik. menarik. Kalau untuk big banks lainnya mungkin ya perlu kita pantau dulu. Baik, hari ini BBCA ditutup melemah di 1,68% di Rp8.775 per sahamnya. Pak Hendy, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan.